Pernah nggak kebayang ada gunung meletus yang suaranya bisa terdengar sampai ribuan kilometer jauhnya? Yap, itu bukan film fiksi, tapi beneran terjadi di Indonesia. Namanya Gunung Krakatau. Wow! Jadi gini ceritanya. Krakatau itu ada di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dulu sebelum tahun 1883, gunung ini kelihatan biasa aja. Tapi diem-diem, di dalam perut buminya, tekanan magma mulai menumpuk. Sampai akhirnya, di bulan Agustus 1883, Krakatau nggak tahan lagi. Tanggal 26 Agustus, boom! Dia meledak dengan kekuatan luar biasa. Ledakannya tuh sampai terdengar di Australia. Dan gelombang kejutnya bahkan mengelilingi bumi sampai 7 kali. Oh my goodness. Akibatnya, langit jadi gelap total. Abu beterbangan kemana-mana dan terjadi tsunami besar yang menerjang pesisir Banten dan Lampung. Lebih dari 36.000 orang kehilangan nyawa dan sebagian Pulau Krakatau literally hilang dari peta. Dari situ, abu letusan Krakatau juga bikin langit di seluruh dunia berubah warna. Orang-orang di Eropa waktu itu ngelihat langit merah keunguan selama berminggu-minggu. Katanya, pelukis terkenal Edvard Munch sampai terinspirasi dari langit itu buat lukisannya The Scream. Tahu nggak setelah itu ada apa? Beberapa dekade kemudian, dari bawah laut muncul gunung baru. Kita kenal sekarang sebagai Anak Krakatau. Dia muncul tahun 1927 dan sampai sekarang masih aktif loh. Bisa dibilang, Anak Krakatau itu anak muda yang lahir dari letusan besar orang tuanya dulu. Jadi, dari satu letusan besar di Indonesia, dunia bisa ikut berubah. Keren dan serem juga ya, betapa kuatnya alam, tapi juga ngingetin kita buat nggak pernah meremehkan kekuatan bumi. Bayangkan, sebuah desa kecil di Sumbawa, tahun 1815. Anak-anak bermain di sawah. Nelayan menyiapkan perahu, dan Gunung Tambora berdiri megah di kejauhan. Ia bukan sekadar gunung, tapi bagian dari hidup, dari rumah, dari harapan setiap orang di sini. Lalu bumi berbisik, getaran lembut, asap tipis dari puncak gunung. Namun siapa yang menyangka bahwa ini adalah pertanda amarah alam yang akan meledak. Malam 10 April tiba, langit berubah merah, ledakan terdengar hingga melintasi lautan. Lava dan abu panas turun, menelan rumah dan ladang. Warga berlari tanpa arah, memanggil keluarga yang tak lagi menjawab. Abu Tambora terbang tinggi ke langit dan menutupi desa-desa di sekitarnya. Ladang-ladang porang, padi dan jagung tertimbun abu. Sungai dan jalanan berubah menjadi kelabu. Warga kehilangan rumah, ternak, dan sumber penghidupan mereka. Lapar dan dingin melanda desa-desa di kaki gunung, namun mereka berpegangan pada satu sama lain, saling membantu meski hati dipenuhi kesedihan. Hari-hari berlalu, dan perlahan kehidupan mulai muncul kembali. Dari abu dan kehancuran, penduduk membangun kembali rumah mereka, menanam kembali ladang yang tersisa, dan menata desa mereka dengan tekad yang baru. Hutan di kaki gunung kembali hijau, burung-burung kembali berkicau, dan sungai yang keruh perlahan jernih kembali. Tambora kini sunyi, tetapi kisahnya tetap hidup di hati yang selamat. Dari bencana, manusia belajar untuk bangkit, menjaga alam, dan menanam harapan. Bayangin main tenis, tapi di lapangan yang lebih kecil, dikelilingi kaca, dan bolanya bisa mantul kemana aja. Kedengerannya seru kan? Nah, padel pertama kali muncul di Meksiko tahun 1969, diciptakan oleh bangsawan bernama Enrique Corcuera. Karena halaman rumahnya sempit, dia pasang dinding kaca di sekeliling lapangan tenisnya supaya bola nggak keluar. Dan tanpa sengaja, lahirlah olahraga baru. Temennya, Alfonso de Hohenlohe, membawa padel ke Spanyol. Dan di sana langsung jadi tren besar. Dari Spanyol, olahraga ini menyebar ke Argentina.
Dan di tahun 1990-an, padel jadi olahraga paling populer kedua setelah sepak bola. Kompetisi pertamanya digelar tahun 1992 lewat FIP World Padel Championship yang jadi tonggak awal padel diakui secara internasional. Sekarang, turnamen-turnamen padel profesional punya hadiah luar biasa. Turnamen besar seperti Premier Padel Major kasih total hadiah sekitar 9 miliar rupiah. Sementara turnamen tim Hexagon Cup punya hadiah gila-gilaan, 20 miliar rupiah. Nah, yang menarik, padel juga lagi booming di dunia Arab. Di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, lapangan padel tumbuh di mana-mana, dari Riyadh sampai Dubai. Pemerintah bahkan dukung penuh lewat program Vision 2030 buat menjadikan padel bagian dari gaya hidup sehat dan modern. Nah, bukan cuma di luar negeri aja, padel juga mulai naik daun di Indonesia. Sekarang, ada lebih dari 30 juta pemain padel di seluruh dunia, termasuk ribuan pemain baru di Asia Tenggara. Bahkan bintang seperti Ronaldo, Beckham, dan Rafael Nadal juga punya lapangan padel pribadi. Dari halaman rumah di Meksiko sampai ke istana di Arab dan kini hadir di Indonesia, padel membuktikan kalau olahraga bisa lahir dari ide sederhana dan tumbuh jadi fenomena global. Jadi kalau kamu bingung nyari olahraga baru, mungkin saatnya coba padel. Bayangin, ada sahabat Nabi yang selalu setia dan jujur, sampai dijuluki Ashidik. Siapa dia? Nah, orang hebat itu namanya Abu Bakar Ashidik radhiyallahu anhu, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama umat Islam. Yuk kita intip kisahnya. Dia lahir di Mekah tahun 573 Masehi. Dari muda, Abu Bakar dikenal jujur, rendah hati, dan selalu membantu orang. Abu Bakar selalu menemani Nabi, termasuk hijrah ke Madinah. Bayangin, dia ikut jalan jauh di malam gelap cuma berdua dengan Nabi, tapi tetap tenang dan setia. Julukan Ashidik diberikan karena dia selalu membenarkan kebenaran Nabi, termasuk saat Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj. Jadi, dia sahabat yang selalu menjaga kebenaran. Abu Bakar juga ikut berperang membela umat Islam. Dia dikenal berani dan tegas, selalu berada di garis depan untuk melindungi Nabi dan sahabat lainnya. Keberaniannya jadi contoh nyata keteguhan iman. Kalau Abu Bakar hidup zaman sekarang, dia pasti jadi teman yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan yang benar dan jadi teladan kesetiaan, keberanian, serta kejujuran. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, meninggalkan jejak sejarah sebagai khalifah pertama yang adil dan sahabat Nabi yang setia. Kisah hidupnya tetap menjadi inspirasi bagi semua umat Islam, mengajarkan tentang keimanan, keberanian, dan keteladanan. Mau tahu kisah inspiratif sahabat Nabi lain? Kalian masih ingat nggak? Waktu kebersihan dan hargai waktu bersama. Di luar angkasa, tidak ada udara, tidak ada suara, hanya keheningan dan kegelapan tanpa batas. Namun, di tengah kehampaan itu, manusia bisa melayang bebas, terlindungi oleh sebuah karya luar biasa, baju luar angkasa.
Suhu di luar angkasa bisa mencapai lebih dari 100 derajat saat terkena matahari, lalu turun hingga minus 150 derajat saat berada di bayangan planet. Tanpa perlindungan, tubuh manusia tak akan bertahan lebih dari beberapa detik. Tapi di balik tampilan putihnya, baju ini menyimpan keajaiban teknik. Terdiri dari belasan lapisan berbeda, mulai dari pelindung radiasi, sistem pendingin, hingga jaringan pipa udara. Setiap lapisan punya fungsi penting untuk menjaga astronot tetap hidup dan nyaman. Di laboratorium NASA, para insinyur dan teknisi menguji setiap bagian baju ini dengan ketelitian luar biasa. Tekanan, suhu, bahkan ketahanan terhadap debu mikro, semuanya diuji karena di luar angkasa, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Lapisan terluar dirancang untuk menahan benturan mikrometeorit, radiasi, dan panas ekstrim. Sementara di dalamnya, sistem pendingin mengalirkan air di seluruh tubuh, menjaga suhu tetap stabil, bahkan saat berada langsung di bawah sinar matahari. Ransel besar di punggung mereka bukan sekedar tas. Di dalamnya ada oksigen untuk bernafas, sistem pembuangan karbon dioksida, dan perangkat pendingin udara. Inilah jantung kehidupan bagi setiap astronot di luar angkasa. Sebelum keluar dari pesawat, butuh waktu berjam-jam untuk mengenakan satu setel spacesuit. Setiap sambungan, setiap segel udara harus tertutup rapat. Begitu semuanya terkunci, astronot siap menantang kehampaan. Tahukah kamu, banyak bagian dari baju luar angkasa pertama dijahit dengan tangan. Pada tahun 1960-an, para penjahit perempuan di pabrik khusus NASA bekerja dengan presisi milimeter, menjahit masa depan manusia di luar bumi, satu jahitan demi satu jahitan. Kini para peneliti terus menyempurnakannya. Mereka meneliti kain baru, bahan super ringan, dan teknologi pintar agar baju astronot generasi berikutnya lebih fleksibel dan tahan lama. Semua demi satu tujuan, menjaga manusia tetap hidup di dunia yang tak mengenal ampun. Dan saat seorang astronot berdiri di atas permukaan bulan, baju itu menjadi pelindung terakhir antara hidup dan kehampaan. Lo tahu nggak, pemerintah rencana ganti tabung gas LPG di rumah lo jadi DME. Yup, gas baru, namanya dimethyl ether. Katanya biar nggak tergantung impor LPG. Sekarang nih, Indonesia ngabisin 8,5 juta ton LPG tiap tahun, tapi cuma bisa produksi 1,3 juta ton sendiri. Sisanya, impor coy. Makanya muncul ide, ya udah kita bikin gas sendiri aja dari batu bara. DME katanya bisa dipakai di tabung dan kompor yang mirip LPG, nyala biru, emisi lebih rendah, dan bisa diproduksi lokal. Tapi, ada tapinya. Nilai kalornya lebih kecil, jadi masak mie instan bisa jadi butuh waktu lebih lama. Belum lagi, proyeknya baru siap 2026, dan investornya sempat mundur karena nggak ekonomis. Jadi pertanyaannya bukan kapan DME ganti LPG, tapi apakah nanti gasnya nyala duluan atau proyeknya yang keburu padam? Kalau kamu pikir korupsi itu masalah zaman modern, well, ternyata manusia udah bermain nakal soal ini sejak ribuan tahun lalu. Bayangin, di Mesir kuno ada pejabat yang nilep pajak gandum buat dirinya sendiri. Di Romawi, suap dan sogokan jadi hal biasa buat naik jabatan. Dan di Tiongkok, zaman dinasti, ada pepatah lama yang bilang, air jernih tak punya ikan, pejabat terlalu jujur tak punya pengikut. Alias, ya nyindir yang terlalu bersih malah dianggap aneh. Masuk ke era modern, korupsi makin canggih. Kalau dulu pakai karung beras, sekarang bisa pakai rekening luar negeri. Kalau dulu disuap pakai emas, sekarang bisa lewat proyek atau konsultan. Tapi lucunya, dari dulu sampai sekarang, alasan para pelakunya tetap sama. Demi rakyat. Padahal ya, rakyatnya cuma dapat sisa senyum di berita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal kepercayaan yang dicuri. Dan sejarah nunjukin satu hal. Semakin tinggi jabatannya, semakin berat tanggung jawabnya. Kalau nggak kuat iman, ya bisa jatuh ke lubang yang sama lagi. Kalau di negara kamu, ada korupsinya juga nggak? Bayangkan kamu seorang musisi jenius, tapi kamu tidak bisa mendengar musik yang kamu ciptakan sendiri. Aneh kan? Tapi itulah kisah nyata Ludwig van Beethoven.
Beethoven lahir di Jerman pada tahun 1770. Sejak kecil, ia sudah dikenal berbakat luar biasa dalam memainkan piano dan menggubah musik. Namun di usia 26 tahun, pendengarannya mulai melemah. Dan perlahan ia kehilangan kemampuan mendengar sepenuhnya. Bagi seorang musisi, itu seperti kehilangan segalanya. Tapi Beethoven tidak menyerah. Justru di masa ia benar-benar tuli, ia menciptakan karya terbesarnya, Simfoni ke-9 dengan lagu legendaris Ode to Joy. Saat karya itu dimainkan untuk pertama kalinya, penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah. Namun Beethoven tidak mendengarnya. Ia hanya melihat ekspresi kagum orang-orang di hadapannya dan tahu bahwa musiknya telah menyentuh dunia. Beethoven dikenal keras kepala, emosional, dan perfeksionis. Tapi mungkin justru itu yang membuat musiknya begitu jujur dan penuh perasaan. Dari kesedihan, amarah, sampai harapan, semuanya hidup dalam setiap nadanya. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari kreativitas. Kadang, dari keheningan, lahir suara yang paling indah. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, bumi mengalami salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah kehidupan. Sebuah asteroid raksasa datang dari luar angkasa dan menabrak bumi dengan kekuatan yang luar biasa besar. Tempat jatuhnya berada di wilayah yang kini disebut Chicxulub di Meksiko. Saat menghantam, energi yang dilepaskan setara dengan ribuan bom nuklir yang meledak dalam satu waktu. Benturan itu menciptakan gelombang panas, kebakaran besar, dan tsunami yang melanda seluruh penjuru bumi. Setelah itu, debu dan asap tebal naik ke atmosfer, menutupi cahaya matahari selama berbulan-bulan. Tanpa sinar matahari, tumbuhan mati, suhu bumi menurun drastis, dan rantai makanan pun runtuh perlahan. Akibatnya, sebagian besar dinosaurus dan banyak makhluk hidup lain punah. Namun, tidak semuanya hilang. Beberapa hewan kecil, termasuk nenek moyang burung modern, berhasil bertahan hidup dan menjadi awal dari kehidupan baru di planet ini. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah bumi. Akhir dari zaman dinosaurus dan awal bagi munculnya makhluk baru, termasuk manusia di masa depan. Sekarang para arkeolog pun telah menemukan beberapa jenis fosil dinosaurus yang kalian bisa lihat di museum. Goodbye, everyone! Remember to like and follow! I gotta run! Bayangin, satu negara di mana hampir separuh penduduknya butuh bantuan buat bisa bertahan hidup. Ini bukan film, tapi kenyataan. Dan itu terjadi di Sudan. Sudan sekarang lagi ngalamin krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Konflik antara dua kekuatan militer bikin jutaan orang kehilangan rumah, makanan, dan masa depan. Semuanya mulai sejak April 2023, waktu dua pasukan besar, SAF dan RSF, rebutan kendali negara. Pertempuran mereka bikin lebih dari 30 juta orang butuh bantuan buat sekadar makan dan aman. Bayangin,
lebih banyak orang yang kelaparan di Sudan dibanding gabungan dari Gaza dan Ukraina. Tapi dunia hampir nggak membicarakannya. Tapi di tengah kekacauan, masih banyak warga lokal yang saling bantu. Masak bareng di dapur umum, ngajar anak-anak di tenda, dan tetap tersenyum meski kehilangan segalanya. Kita mungkin jauh dari sana, tapi rasa kemanusiaan nggak punya batas negara. Setiap bantuan, setiap cerita yang kita sebarkan bisa jadi nyala kecil buat mereka. Yuk bantu suarakan kisah Sudan, cukup dengan share video ini, biar lebih banyak orang tahu dan peduli. Kalau semua kendaraan di dunia pakai bahan bakar ini, mungkin langit bakal biru lagi. Namanya Bobbi Boss, bahan bakar baru dari nabati yang katanya super ramah lingkungan. Bobbi Boss dibuat dari tumbuhan, seperti minyak nabati dan sisa organik, bukan dari fosil dinosaurus kayak bahan bakar biasa. Waktu dibakar di mesin, Bobbi Boss ngeluarin emisi karbon yang jauh lebih rendah, bahkan bisa netralin CO2 kalau proses produksinya dikelola dengan baik. Yang keren, limbah dari pembuatan Bobbi Boss bisa dipakai lagi buat pupuk dan bahan energi lain. Jadi hampir nggak ada yang terbuang. Bayangin, bahan bakar satu ini bisa bikin udara bersih, tapi tetap bikin motor kamu ngebut. Kayak superhero, tapi eco-friendly. Kalau kita mulai beralih ke energi hijau kayak Bobbi Boss, bumi bakal lebih lega napasnya. Yuk, dukung bahan bakar nabati, karena masa depan gak harus kotor. Klik link di bio buat belajar bikin animasinya. Bayangin, di bawah laut Indonesia ada raksasa besar yang lagi tidur. Tapi kalau dia bangun, seluruh pantai bisa ikut bergetar. BMKG baru-baru ini ngasih peringatan soal potensi gempa besar dari zona megathrust. Zona di bawah laut tempat lempeng bumi saling dorong. Kalau energi itu dilepas sekaligus, gempanya bisa sampai magnitudo 9. Dan bahkan tsunami bisa setinggi 17 meter. Bayangin, ombaknya lebih tinggi dari gedung 5 lantai. Tapi tenang, BMKG dan BRIN udah bikin peta potensi gempa sejak 2017. Bahkan udah hitung tinggi tsunami di tiap daerah. Di Banten dan Lampung bisa 4-8 meter. Artinya bukan kita harus panik, tapi harus siap. Tahu jalur evakuasi, latihan bareng keluarga, dan pantengin info resmi dari BMKG. Bencana memang gak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa banget dikurangi. Yuk mulai dari sekarang, jadi masyarakat yang siaga, sadar, dan selamat.